Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah hadir lagi ya. Kali ini kita akan mengupas ya siapa sih ya Hakim Agung ya. Ada dua Hakim Agung yang akan kita kupas ya, yang bermasalah ini, yang menolak PK 7 terpidana kasus rekayasa Vina Cirebon. Meskipun sudah ada digital atau scientific evidence berupa ekstraksi pada HP Samsung Galaxy almarhumah Vina dan ekstraksi dari tablet dari saudari ini ya Widi, tetapi itu dengan gampang diabaikan dan dipandang oleh para hakim agung ini bukan menjadi bukti baru ya. Enak ya jadi hakim, punya wewenang, diberikan undang-undang, tidak bisa kita debat, keputusannya adalah absolut alias katanya inkrah ya. Padahal kalau di dunia sains semua harus diperdebatkan untuk mencari kebenaran ya. Question everything kata Einstein ya. Untuk mencari kebenaran, question everything, pertanyakan segala sesuatu untuk mencapai kesimpulan. Nah, kita akan melihat dulu track record atau jejak dari dua hakim agung penolak PK tersebut ya, yaitu Hakim Yohanes Priyana dan Prim Haryadi ya. Nah, Yohanes Priyana ini ya sebelumnya juga merupakan hakim agung yang menolak kasasi pembantaian 6 Laskar FPI ya. Jadi hanya satu yang menyetujui, Hakim Desnayeti. Kedua anggota majelis hakim yang menyidangkan kasasi tersebut yaitu Yohanes Priyana dan Gajal Basaleh. Nah, Gajal Basaleh ini sudah ditangkap ya dengan pidana korupsi dan TPPU, pencucian uang 62,8 miliar. Nah, Yohanes Priyana ini pada saat mencalonkan dirinya ya, tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2021 ya. September 17 2021. Yohanes Priyana ini saat itu sedang menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Nah, dia ini ya, Yohanes Priyana ini yang merupakan saat itu calon hakim agung, diduga melakukan plagiarisme alias pencontekan, mencontek. Bayangkan, saya kira hakim agung ini moralitasnya sudah di atas rata-rata. Ya, namanya agung, tetapi masih terkait dengan dugaan plagiarisme alias contek mencontek. Ya pantas saja moralitasnya dipertanyakan kalau begini ya. Coba saya bacakan ini ya. Calon hakim agung diduga melakukan plagiarisme ya ketika sesi pembuatan makalah di Komisi 3 DPR RI Jumat 17 September ya 2021. Pada sesi fit and proper test, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Iksan Sulistyo menilai makalah yang dibuat Yohanes termasuk plagiarisme, artinya plagiat ya, tidak otentik, mencontek, memplagiat, mencontek punya orang lain, ide orang lain, karena tidak menyertakan catatan kaki di beberapa kutipan yang diperlukan. Ya, ketika kita menulis skripsi, tesis atau disertasi ya, tulisan itu kalau bukan ide kita sendiri maka dia harus dikutip. Itulah harusnya moralitas, integritas kita. Kalau itu bukan ide kita maka kita harus kutip dalam referensi atau daftar pustaka. Nah, dia ini tidak menyertakan ya, itu idenya sendiri atau ide yang dibuat orang lain. Kalau bukan idenya sendiri, tulisan itu maka disertakan di dalam catatan kaki atau referensi. Nah, Yohanes Priyana ini tidak melakukan hal itu, maka diduga termasuk plagiarisme. Nah, inilah kualitas Yohanes Priyana ini ya. DPR sudah sepatutnya konsisten untuk mengeliminasi ya, ini dari Transparansi Internasional Indonesia, setiap calon yang telah dianggap berbuat curang. Ya, bagi saya itu curang. Karena apa? Kalau bukan idemu, harusnya kau sertakan catatan kaki atau referensi bahwa itu diambil dari buku orang, tulisan orang, blog orang. Kan begitu. Itu saja dia tidak ada moralitasnya orang ini ya. Sebagaimana yang diketahui, Komisi 3 DPR memutuskan tidak melanjutkan proses fit and proper test terhadap calon hakim agung Triyono Martanto pada Januari 2021 yang lalu. Jadi sebelumnya sudah ada calon hakim agung Triyono Martanto dihentikan fit and proper testnya gitu ya pada tahun Januari 2021. Tetapi kenapa orang ini tidak gitu dan lolos ya menjadi hakim agung?
Selain itu, ketika calon bertugas sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat itu PN Jakpus menolak disiarkannya persidangan kasus mega korupsi IKTP secara langsung. Nah, Yohanes Priyana ini pernah menjabat sebagai Kepala Humas ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Dia menolak disiarkannya persidangan secara live untuk kasus mega korupsi IKTP ya. Jadi dia menolak gitu. Ini orang juga sudah apa ya, melawan transparansi publik ini ya. Harusnya kan semakin ditonton orang secara live, maka publik juga menilai kinerja hakim ya. Karena kita juga ragu kinerja Komisi Yudisial ini pada kasus ini ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa orang semacam ini bisa lolos menjadi hakim agung yang menyidangkan pembantaian 6 laskar FPI ya, menolak kasasi tersebut, dan ini juga menolak PK 7 terpidana kasus Cirebon, meskipun sudah ada scientific evidence. Kita nanti dan saya lihat di Direktori Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Agung itu ya tidak ada, belum ada gitu, diumumkan tetapi belum ada di upload. Nah, orang ini sudah bermasalah ya. Kalau sudah ada dugaan plagiarisme, kenapa Komisi 3 meloloskan orang ini menjadi hakim agung? Integritasnya bagaimana? Ya. Dia juga menolak disiarkannya persidangan IKTP, ini dia beritanya ya. Nah, ini dari Kontan. Ini alasannya. Yohanes Priyana, Rabu, bulan 8, Maret tanggal 8. Mengingat yang sudah terdahulu, pengadilan mengambil sikap bahwa persidangan sekarang sudah tidak boleh live lagi, kata Humas Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Menurut Priyana, kebijakan tersebut diambil berdasarkan evaluasi terdakwa kasus pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Inilah kualitas Yohanes Priyana ya. Pada kasus Jessica Kumala Wongso saja yang sudah ditonton publik saja, Tito Karnavian dan Krisnamurti bisa menyajikan merekayasa video CCTV itu menjadi sangat kabur dengan software gratisan iRedShop dan Freemake. Itu sudah ditonton jutaan publik. Dengan enteng itu Tito Karnavian dan Krisnamurti mengotak-atik barang bukti digital. Apalagi bila misalnya itu tidak disiarkan live. Bagaimana publik menguji? Ya. Itulah ya. Kasus Jessica saja disiarkan live bisa direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat tangan kotor ahli digital forensik penipu itu Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimaryanto dengan software gratis iRedShop dan Freemake. Ya, itu bisa kalian download gratis dan diakui di PK kemarin masih menipu Muhammad Noel Azhar. iRedShop dibilang bawaan DVR Telview. Itulah, bayangkan, sudah sistemik dan akut ya, penipuan di para aparat penegak hukum ini. Sudah sangat akut gitu loh. Sudah ditangkap basah saja, si penipu itu tetap saja menipu. Sampai akhir hayatnya mungkin menipu, sudah di dalam struktur jaringan DNA-nya itu sudah penipu ya. Ini luar biasa ya, para aparat penegak hukum ini. Ini cobalah Komisi 3, kalian kan bertanggung jawab ini ya, Komisi 3 ini. Ya, menghasilkan hakim agung yang kualitasnya seperti ini tanggung jawab kalian. Makanya pecat saja ini orang. Komisi 3 panggil gitu loh, panggil ketua Mahkamah Agung, panggil ketua Komisi Yudisial. Kenapa bisa scientific evidence ekstraksi SMS itu tidak dipandang sebagai novum gitu loh? Panggil secepatnya. Komisi 3 kalian bertanggung jawab. Kenapa menghasilkan hakim agung? Kalian yang mengetes ini kan, fit and proper test. Kenapa bisa lolos orang semacam ini? Tanggung jawab kalian ini ya. Kalian dipilih rakyat, bertanggung jawab pada rakyat. Komisi 3 panggil RDP gitu. Jangan diam aja kalian kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil ya. Terus ini juga ini ya, Prim Haryadi. Inilah hakim tunggal yang menolak PK Sakatatal ya, Prim Haryadi SHMH. Pada saat dia mencalonkan sebagai calon hakim agung, dia menjabat Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Ya, pada saat itu dia sudah bos ya, Dirjen Badan Peradilan Umum di MA. Ya, mencalonkan sebagai hakim agung. Ya, dalam wawancara CHA, calon hakim agung Komisi Yudisial pada 4 Agustus 2021, Komisioner Komisi Yudisial menyampaikan bahwa berdasarkan laporan ya dari Komisioner Komisi Yudisial ini, calon yaitu Prim Haryadi ini menyontek pada pelaksanaan profile assessment CHA calon hakim agung pada tahun 2019. Jadi dia sudah mencalonkan juga pada tahun 2019 ya, mencalonkan lagi 2021. Nah, menurut Komisioner Komisi Yudisial, dia mencontek
mencontek profile assessment meskipun disangkal. Ya iyalah, maling masa ngaku. Ya maling tidak mungkin mengaku. Kalau mengaku katanya penuh penjara ya. Ya nggak bersalah saja bisa dipenjara. Yang 7 terpidana Cirebon ini dan Jessica Kumala Wongso ya. Calon juga diduga ikut bermain dalam kegiatan golf sehat bersama yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Kegiatan dimaksud turut mengundang Himpunan Bank Negara (Himbara). Ya. Sejumlah dugaan pelanggaran ini tentu bertentangan dengan kode etik dan perilaku hakim, serta memunculkan potensi konflik kepentingan yang kuat. Jadi ya jelas lah ya, main golf sama calon-calon klien dia, ya kan, calon-calon yang diuji di persidangan ya dengan Himpunan Bank Negara, Himpunan Bank Himbara ya, main golf bersama ya. Nanti ketika mereka masuk ke sidang mereka ya, karena sudah teman main golf ini ya udahlah, setujui saja, loloskan saja. Ini kan sudah melanggar etik ini Prim Haryadi ini ya. Prim Haryadi ya, sudah menurut Komisi Yudisial mencontek. Bayangkan, inilah kualitas Hakim Agung yang kita kira manusia setengah dewa. Saya menganggap seperti itu sebelumnya ya. Ternyata terlibat contek-mencontek. Ya, ya. Selain itu, calon yang menjabat sebagai Dirjen Badilum MA pernah mengeluarkan surat edaran Dirjen Badilum nomor 2 tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. Aturan ini sempat ditolak publik karena dianggap menutup masyarakat ke layanan pengadilan sebelum dicabut kemudian hari. Jadi dia pernah mengeluarkan kebijakan terus ditolak masyarakat baru dicabut lagi. Bayangkanlah ini. Ya. Kebijakan ini menegaskan bahwa calon tidak mendukung agenda reformasi peradilan. Pertanyaannya, Komisi 3, ya, kalian dibayar oleh rakyat ratusan juta kan? Miliaran per tahun, per bulan. Ya. Kok bisa orang semacam ini kalian loloskan sebagai Hakim Agung? Kok bisa gitu loh? Apa di Indonesia ini kurang stok orang-orang yang jujur? Ini tanggung jawab kalian ini Komisi 3. Kenapa kalian memilih orang-orang semacam ini? Gitu loh. Bukan salah mereka. Salah mereka. Salahnya ya kalian memilih mereka gitu loh. Seleksi, tetapi yang dipilih orang semacam ini. Ya bermasalah lah. Inilah akibatnya dirasakan publik kan. Dengan enteng orang ini dua menegasikan, menihilkan bukti ilmiah ekstraksi HP yang sudah diuji bahkan diekstraksi oleh digital forensik Polda Jabar yang tidak dihadirkan oleh persidangan pada tahun 2016. Oke pemirsa, ya sampai di sini dulu ya, kita akan korek lagi ya, kita akan desak Komisi 3 untuk memanggil Ketua Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung dan para hakim terkait kenapa mengabaikan, enteng sekali mengabaikan scientific evidence. Gitu loh. Kalian memang punya hak untuk memutuskan, tapi kalian juga harus diuji oleh publik dan diuji oleh dimintai keterangan oleh wakil kita, yang katanya wakil kita Komisi 3 DPR sana. Biar jangan bakar gaji buta aja kalian. Komisi 3 malu kita. Ya, pilihan kalian seperti ini. Hakim Agung, abal-abal. Ya, masa memilih Hakim Agung aja? Harusnya kan namanya aja Hak Agung. Harusnya tanpa cacat loh. Ini dugaan contek-mencontek. Ya, moralitas standar apa aja, minimal aja gak lolos. Aduh, oke, pemirsa, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Horas.